Shalom, salam sade, salam hari Senin. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening dan masih sama sementara ini ya. Besok mungkin kalau hari ini dia datang, karena saya mau pindahin wifi-nya ke bawah kan. Nah, yang ininya orang yang pindahin wifi-nya katanya hari ini datang, schedule-nya antara jam 1 sampai jam 5, nggak tahu. Kalau dia nggak cancel ya. Kalau hari ini dia datang, dia set up, bawa ke bawah, mahal lagi, pindah wifi gitu, cuma ini kabelnya mahal katanya. Pindah gitu aja, padahal masih satu rumah dari lantai 2, pindahin ke lantai bawah. Tapi ya, apa mau dibilang ya. Jadi hari ini mantap, market masih positif ya. Weekly-nya nutup masih hijau. Tadi dia nutup di 109,2 ya. Jadi ya bolehlah, not bad. Kita lihatlah nanti ya, dengan beberapa hal isu tarif ditunda. Tarif yang seharusnya 2 hari lagi jatuh tempo di tanggal 9 ditunda ke tanggal 1 Agustus. Tapi saya tahu kenapa alasannya tanggal 30 Agustus. Pertama, sebab berkaitan dengan Jepang. Karena deal sama Jepang masih alot ya. Deal sama Jepang masih alot, akhirnya dia sabar dan nunggu. Karena Jepang ini lagi masuk masa election sampai tanggal Juli 20. Jadi mungkin Trump nunggu ya habis election baru dia, karena gimana pun mau dia ngomong, dia mau tekan gimana, selama ini Jepang selama habis Perang Dunia Kedua kan Jepang ngekor Amerika terus. Jadi ini ada yang nyindir dibilang State 51 lagi dulu kan. Nah belakangan kan udah mulai ini. Nah sekarang mereka juga lihat ya udah nggak bisa ngandalin Amrik juga lah, Amriknya juga udah nggak gena-gena di dalam gitu kan. Terus dengan trade yang kurang fair juga, karena bukan hanya trade, Jepang udah banyak juga ngasih gitu. Selama ini jadi sapi perah juga, habis Perang Dunia Kedua ini sebenarnya Jepang jadi sapi perah mereka ya, ditaruh ini karena kan militernya udah dipreteli, sekalian untuk dia jaga dia punya posisi di East ini kan, East Asia, dia taruhlah dia punya pangkalan militer. Tapi pangkalan militer ini dengan dia bilang gua jaga negara lu nggak ada, jadi nyetor, jadi udah lama nyetor gitu ya kan, berbagai hal ditekan. Belum lagi terakhir waktu Perdana Menterinya Kishida banyak sekali digencet sama si Biden, suruh kirim ke Ukraina sama Zelensky. Gua gedek banget tuh, karena gua ada uang pajak gua ya kan, makanya gua gedek gitu buat perang untuk orang-orang yang nggak jelas gitu kan. Perang dia masih sanggup beli rumah di Italia lagi. Ngawur nggak tuh orang si Zelensky itu ya. Tapi anyway, kita nggak bahas ke sana. Hari ini masih positif. Jadi yaitu tarif ditunda sampai Agustus 1 ya. Dengan Europe belum deal juga. Dengan Europe mereka nggak terlalu ini, karena mereka tahu Europe sendiri lemah, mereka kan mengandalkan ekspor. Jadi ya buat mereka selama nggak fair, masa trade lu yang untung gua defisit melulu kan, nggak gitu, harus fair trade gitu. Nah jadi belum, ini masih alot, maka ditunda sampai 1 Agustus ya. Nah nanti kita bahas sedikit ini. Ada yang tadi tanya, kok tolong bahas gimana efek kalau dollar drop, efek ke kripto. Nanti ya kita lihat market dulu. Sekarang saya buat video posisi market cap naik 1,6%, yaitu di 3 triliun,38 billion. Volume habis weekend tutup ini
buka market bagus pagi ini, sudah volume transaksi naik hampir 34%, yaitu 33,9 ya, let's say 34% ya, di 85,8 billion. Nah, agak enak juga BTC Dominance rada turun ya kan. Terakhir Sabtu kemarin 64,7 tuh BTC Dom-nya, ini udah agak turun di 64,5. Oke lah, kita harap bisa lebih drop lagi ya. Fear and Greed posisi di 52 netral. Altcoin Season naik loh 28%. Ayo lebih dukung ini lagi biar altcoin bisa lebih perform. Posisi saya buat video sekarang BTC di 109.431 dolar. ETH belum gimana perform di 2.578, naik 2,5% ya dibanding weekend kemarin. XRP $2.27, Solana ya naik balik dari weekend, agak naik balik 3,5%. Solana ya agak positif dikit lah. Doge boleh nih, Doge agak ada 7,5% dia naik, tumben dia. Uniswap, AAV 5%-an AAV ya. Ya, by the way, market juga masih ini sebenarnya positif, tapi mereka juga lihat juga ya, ini ada BRICS Summit juga di Brazil ya. Jadi mereka juga mencondong ke sana, perhatian. Dan untuk hari ini, tadi gua lumayan, gua ada rezeki pagi-pagi begitu saya cek market, sempat dia ke atas, untung ini agak drop. Ya memang saya mau sell posisi, lihat kan. Nah, di 3331 saya ambil posisi sell, lumayan drop tadi, dapat rezeki, udah TP ya kan. Gua sering Senin gua dapat rezeki, lebih sering di Senin dapat rezeki ya. Buka market udah ada rezeki, ya syukurlah hari ini kan. Jadi begitu buka market awal minggu ya kan, udah ada rezeki kan, agak fresh. Padahal badan sakit-sakit nih, gue masih banyak kerjaan pindah rumah capek banget karena ya banyak hal kita lakukan sendiri, padahal bayar orang pindah ini itu nggak ada yang ini. Mereka kerjanya perhitungan banget, begini lu bayar gua, padahal dibayar mahal-mahal. Tapi sekarang ya, susah lah, manusia sekarang semua pada selfish banget, perhitungan banget gitu. Akhirnya yang kita kerjain sendiri gitu, kerjain sendiri ya sakit semua badan. Udah berumur ya susah ya, paling enak tuh masa muda ya. Masa muda kita begadang pun masih kuat kerja gitu. Sekarang nggak begadang, tidur cukup juga sakit-sakit gitu, kita paksa kerja. Anyway, ini hari Senin, nggak ada, minggu ini kurang ada event-event yang penting sekali, sedikit ya. Ada ya di Kamis, Rabu Kamis lah agak sedikit ini, bond sama FOMC meeting minutes itu ya. Untuk minggu ini mungkin nggak terlalu gimana, saya rasa ya. Hari ini tanggal 7/8, ini di 10,9, jangan takutnya nanti bisa agak koreksi dikit ya, besok atau lusa ya, dengan posisi ini. Terus juga ada BRICS Summit gitu ya. Biasanya market nggak terlalu gimana kalau lagi ada BRICS Summit, biasanya market nggak gimana naik, justru rada flat, kadang agak merah tipis gitu. Ya sih saya rasa masih bisa drop sih, kalau lihat
sementara Bill udah pas, Trump udah taken loh. Gua iya sedap, udah di taken, menteri ininya di samping ya kan, orang-orang dia kasih gini ya kan, gini-gini, tapi nanti ya, tapi ya paling nggak arahnya benar, dia print ini dia benar-benar untuk stimulus ekonominya sama bantu yang dibawa-bawa. Memang big bill, beda dengan si Biden print cuma buat perang, buat komplotannya itu korupsi ya kan, buat hal-hal yang nggak jelas ya, bayar hutang berlipat hutang, dia cicil bunga, nggak ada dana kan waktu itu, debt ceiling print ya kan, pinjam itu terus dia ya. Jadi rakyatnya nggak kebantu. Tapi ini Trump saya lihat yang dia lakukan memang dia print, tapi dia stimulus ke bawah. Kalau nggak salah tadi pagi saya baca berita udah langsung dipesan itu stimulus kasih yang dia kan ada data yang bayar pajak yang taat ini itu yang low income itu $2.000 loh disuntik ya, $2.000 tadi saya lihat ininya. Terus juga cut tax gitu ya. Banyak negara kondisi ekonomi lagi nggak bener, semua pemerintah naikkan tax. Nah si Trump ini gua agak satu sisi salut, dia bisa cut tax loh. Pusing lihat. Memang pedagang otaknya encer, hitung-hitungannya kayak tajam itu orang ya. Ya kita lihatlah, paling nggak rakyat kelas bawahnya yang selama ini kering, yang udah megap-megap ya, kalau dapat stimulus ya kan $2.000 kan lumayan juga. Nah kalau dia adu nasib, dia main di kripto lagi. Dulu kan ada tuh waktu COVID, si Biden habis naik COVID ada sebentar, itu juga dia ada print dana. Kalau nggak salah mulai ada yang dapat $700, ya hitung dia bagi yang kepala keluarga, kalau yang punya anak berapa gitu kan. Itu juga dia ada stimulus di situ. Saat itu banyak yang beli kripto, ambil dananya. Tapi kali ini beda dulu ya. Dulu mungkin waktu 2021 itu mereka dapat stimulus, mungkin mereka masih ada tabungan. Nah sekarang udah banyak yang udah nggak ada tabungan. Kayaknya dia olah kemana dapat stimulus. Dan ya overall lihatlah, tapi positif lah saya rasa ke kripto ya untuk saat ini. Sama AI, kelihatan masuk dana di proyek AI gede saya rasa ya. AI koin atau apa ya, kayaknya saham sih lebih ini ya, karena saya lihat interviewnya sekretarinya si Scott Bessent ya, memang dia bilang dana ini juga akan mendukung Wall Street sama Main Street gitu. Tapi dia orang lama, biasanya dia lebih ke Wall Street juga. Kayaknya mungkin ya saham-saham AI gua rasa bisa agak naik juga. Nah untuk hari Senin ini gua nggak trade ya untuk kripto, posisi begini sau aja hari ini, sau udah ada rezeki ya, kita lihatlah. Kalau untuk kripto rada tanggung sih ini ya. Mau long saya nggak berani, udah di 109,4 ya dengan posisi buka market ini, dan ada break summit. Kalau mau short juga kurang yakin ya, karena BTC DOM agak turun. Siapa tahu kalau BTC DOM agak turun lagi hari ini ya kan, bisa aja agak hijau lagi altcoin. Itu harapannya sih, makanya ragu ya, biarkan ya, udah ada rezeki juga sih di sau ya. Pagi ini ya udah lihat dulu lah nanti. Nah ada yang bahas kok kalau dolar collapse gimana nih ya. Kalau collapse pasti akan ada imbas di saham itu yang trade mereka dengan dolar, atau terutama bond market. Jadi itu
semua saling ada berhubungan. Jadi ada yang bondnya kolateral. Jadi nanti akan efek ya, akan ada efek. Udah pasti itu. Apalagi dolar ini kan gimana pun, walaupun dia udah rontok, dia pernah jadi pemain utama untuk global market ya kan, sebagai dollar reserve dulu ya kan. Nah sekarang pada buang, tapi masih lumayan gede yang dia punya ini kan, dana. Jadi efeknya pasti ada ya, terutama yang whole bond US gitu. Andai kata dolarnya terus nanti suatu saat drop, melemah ya kan, makin drop. Misalnya sekarang aja dolar indeks ini, kalau kita bandingkan setahun lebih, setahun yang lalu lah, kan masih di 104, 105. Ini dia udah drop di 96 gitu, ya kan, udah lumayan. Nah kalau nanti dia lebih drop lagi, ya kan, jadi ya makin tergerus gitu. Jadi duit mereka itu ya makin hilang, yang hold di bond atau apa ya, atau yang invest. Nah tapi kalau yang kripto misalnya, tadi ada yang nanya, kripto kalau saya misalnya pair sama USDT, misalnya saya beli XRP pair USDT, ya nggak masalah. Saat Anda udah beli, yang Anda hold itu kan koin XRP, bukan USDT lagi. Saat Anda beli koin XRP, atau Anda beli koin XLM kayak, atau beli Solana kayak gitu, yang Anda hold Solana. Andai kata suatu saat USDT-nya rontok, Anda mau jual, Anda bisa jual ke pair lain gitu. Tetap di exchange itu kan ada. Misalnya Anda pakai Binance gitu kan, koin Anda bisa juga ini sell-nya ke jadi pembayarannya pakai koin Binance gitu ya. Atau ada nanti ke depannya stable coin lain ya kan. Jadi nggak usah takut kalau Anda hold coin, kalau USDT-nya drop, Anda nggak kena imbas gitu ya. Itu sih, karena saat Anda jual, Anda bisa pair ke koin lain gitu, yang ada di exchange tersebut gitu misalnya. Nah terus juga ini kondisi ke depan gimana dia punya mata uang, ya pasti udah dalam proses. Sekarang akan dipoles, begitu dana keluar kelihatan bagus dulu ya kan. Nah termasuk ini, tapi stabil ke depan enggak. Termasuk euro ini juga udah mata uangnya udah mau ambruk juga, cuma masih mereka olah. Dan termasuk mereka pertahankan perang. Itu pertahankan perang juga sebenarnya mereka pertahankan mata uangnya euro gitu ya. Dengan perang itu bisa danai pakai euro ya. Terus ada putaran butuh beli transaksi senjata gitu ya, dengan mata uang euro buat mereka yang Europe ini gitu ya. Nah Amerika juga gitu, perang ini juga salah satu ya mendukung juga sementara untuk pertahankan mata uangnya, transaksi beli senjata ini itu ya kan, hitung USD gitu. Jadi sebenarnya di belakang perang ini juga manusia-manusia ini kebangetan gitu. Jadi mereka ini nggak ini kayak euro ini, itu Rusia sama Ukraina nggak akan berhenti mereka. Karena kenapa? Mereka nggak mau hentikan gitu. Salah satu tujuannya adalah pertahankan mata uang euronya. Euronya udah goyang, cuma mereka manipulasi ya, masih pura-pura ini itu. Nanti lihatlah, kalian catat apa yang saya ngomong, yang nggak sekarang langsung terjadi, tapi dalam proses ini. Anda lihat nanti juga euro akan rontok juga mata uangnya. Apa yang mau disembunyikan itu suatu saat akan ketahuan gitu. Bangkai ditutup gimana, dikubur pun suatu saat akan kecium baunya gitu, ya kan. Nah begitu juga itu. Cuma sekarang ini
ya mereka demi pertahankan mata uangnya, mereka nggak peduli mau nyawa berapa banyak yang dikorbankan. Kan kita lihat perang itu kasihan, ya kan? Kasihan itu, yang kasihan lagi anak-anak muda yang baru tak jadi tentara, jadi army gitu kan, dikirim sama negaranya, ya kan? Jadi korban bom, ya kan? Nggak Ukraine, nggak Rusia, sama aja. Pokoknya yang konflik perang ataupun yang perang di Middle East gitu kan, kasihan itu anak-anak muda. Mereka pikir bangga masuk jadi army, nggak taunya ya jadi umpan bom juga dengan para petinggi-petinggi gitu, ya kan? Karena di behind apa yang mereka ini kan itu ya cuma pertahankan itu mata uang mereka, pertahankan ekonominya, banyak hal lah. Jadi dibayar nyawa buat mereka nggak pusingin. Itulah sadisnya mereka, apalagi dengan kondisi saat ini, ya. Itu akan terus gitu. Jadi kitanya sendiri ya harus waspada, harus manage benar-benar. Ini yang selalu saya ingatkan, manage baik-baik keuangan kita, ya. Apalagi di Indo yang pinjol atau yang judi online, jangan bodoh kalian. Oke. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Untuk kedepannya efek kalau drop itu ya pasti efek ke market akan kena imbasnya gitu, ya. Seberapa lama, seberapa ininya ya kita nggak tahu juga. Sekarang mereka juga set up pelan-pelan, mereka alihkan kan seperti yang saya ngomong kan, ada sebagian kayak mereka alihkan, maka dibuat reserve, dia beli negara hold BTC, hold ETH, hold coin reserve gitu kan. Jadi kalau memang ada rontok juga mereka udah hold reserve-nya gitu, bukan. Jadi duit yang di print ini udah mereka alihkan, di switch gitu, ya. Cuma kalau orang yang nggak ngerti, kita kerja setengah mampus, ya kayak bapak saya dulu lah, karena nggak ngerti soal ekonomi dunia, apa yang terjadi, dia kerja keras, dia jadi kontraktor, ya kan, terima proyek ini itu, ya kan, saat itu nggak ngerti dia soal ekonomi dunia. Begitu resesi, tiba-tiba terjadi devaluasi, ampun, ambruk lah, bangkrut lah. Karena lu udah tanda tangan kontrak, proyek-proyek itu lu harus kerjain gitu, ya kan? Walaupun lu kontraknya misalnya saat itu 100 juta, ya kan? Begitu devaluasi, duit yang 1.000 rupiah nilainya turun jadi sekitar 400-500 rupiah, mampus nggak lo? Ya kan, semen yang saat itu tahun 80-an harganya satu sak cuma 200 rupiah, 205, naik jadi 1.000 rupiah. Ya bangkrut lah, ya kan? Lu yang udah terima proyek, lu misalnya hancur gitu. Makanya kita sekarang ini walaupun siapapun kita harus ngerti kondisi ekonomi dunia biar kita bisa manage finansial kita juga. Bukan soal harus lu kaya mendadak, ya satu hal untuk safety, untuk kestabilan keuangan, ya kan. Nah kalau Anda rezeki memang udah ini ya make it, tapi ya nggak ada yang kaya instan gitu. Jadi kembali kita masing-masing lah. Itu yang dapat saya beri masukan. Ya kita lihat untuk hari ini marketnya nanti dia pagi di sana, ntar malam lah buka market Amrik, kita lihat gimana ya. Untuk sementara ini not bad, still positive trend. Itu yang dapat saya sampaikan di video hari Senin ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.